Hai adik-adik, kembali lagi di Lulus Learning. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris kelas 4, unit 4, Cici Cooks in the Kitchen. Karena materinya cukup padat, kakak membagi unit ini di beberapa video ya. Dan video kali ini membahas halaman 34 sampai 39. Oke, yuk kita mulai. Cici cooks in the kitchen. Cici cooks in the kitchen, artinya Cici memasak di dapur. Jadi di aktivitas ini, adik-adik akan belajar pola kalimat yang menjelaskan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara rutin. Oke, kita lihat beberapa contoh kalimatnya. Mr. Ilham reads a book in the living room. Pak Ilham membaca buku di ruang tamu. Joshua watches TV every Saturday. Joshua menonton TV setiap hari Sabtu. Cici sleeps in the bedroom. Cici tidur di kamar tidur. Jadi coba adik-adik lihat kata-kata yang diwarnai hijau di atas ya. Reads, watches, sleeps. Oke, nanti akan kakak jelaskan. Joshua takes a bath every day. Joshua mandi setiap hari. Jadi takes a bath ini satu rangkaian yang artinya mandi. Takes a bath, mandi. Mrs. Neneng cooks in the kitchen. Bu Neneng memasak di dapur. Cici doesn't study every evening. Cici tidak belajar setiap sore. Baik, mungkin adik-adik mulai bertanya, ini kenapa di kata-kata kerjanya ada is, kemudian ada s, kemudian ada does, doesn't, ini apa ya? Nah, ini akan kakak jelaskan ya setelah memberikan contoh kalimat-kalimat ini. Oke. Cici and her mother cook in the kitchen. Cici dan mamanya memasak di dapur. Cici and her family having dinner every day. Cici dan keluarganya makan malam setiap hari. Joshua and Made don't study in the living room. Joshua dan Made tidak belajar di ruang tamu. Oke, sekali lagi lihat kata-kata yang diberi warna hijau yang di bagian atas. Cook, kemudian ada having dinner. Ini having dinner, adik-adik tidak usah bingung, ini variasi kalimat aja. Adik-adik lihat yang gambar pertama, cook, kemudian don't study. Jadi don't study ini artinya tidak belajar. Jadi kalau adik-adik ada membaca kata-kata terus ada kata don't, itu artinya tidak. Kemudian doesn't juga sama, artinya tidak. Ini akan kakak jelaskan. Oke, kita lihat dulu kira-kira bagaimana pola-pola kalimatnya bisa seperti ini ya. Tapi sebelumnya adik-adik harus tahu ada yang namanya subjek dalam bahasa Inggris ya. Subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, dan it ini untuk benda, hewan, dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang namanya verb, kata kerja. Dalam satu kalimat ada subjek, ada verb. Verb disebut kata kerja. Seperti read, membaca, watch, menonton, write, menulis, cook, memasak, eat, makan, study, belajar, dan lain-lain. Oke, nah sekarang kita lihat pola kalimat yang tadi. Pola kalimat positifnya yaitu terdiri dari subjek
dan verb. Oke, contoh. I watch TV every Friday. I watch TV every Friday. Saya menonton TV setiap hari Jumat. I watch. Subjeknya I, verbnya watch. TV ini objek, everyday ini kalimat apa maksudnya, kata pelengkapnya. Tapi adik-adik fokus aja di I watch dan juga TV di sini. Oke, jadi ingat subjek I, kemudian verb di sini watch. Contoh berikutnya, we learn English every week. We learn English every week. Subjeknya we, verbnya learn. We learn English every week. Kami belajar bahasa Inggris setiap minggu atau setiap pekan. Oke, lanjut. Pola kalimat negatif. Nah, pola kalimat negatif ini subject, do not plus verb. Jadi do not ini biasanya disingkat juga dengan don't. Jadi kalau adik-adik ada melihat don't, do not, ini mereka sama ya. Cuma dia dipersingkat aja menjadi don't. Contoh, I don't watch TV in the bedroom. I don't watch TV in the bedroom. Jadi subjeknya I, do not atau don't, kemudian verb watch. Ini sudah menjadi kalimat negatif. Oke, contoh berikutnya. We don't learn English on Fridays. Kami tidak belajar bahasa Inggris di hari Jumat. We, subjeknya, kemudian don't, and then kemudian verb, kata kerjanya adalah learn. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi pola yang lain ya, untuk subjek he, she, dan it. Nah, ini akan kakak jelaskan. Subjek plus verb SIS. Ini maksudnya apa ya? Jika subjeknya he atau she atau nama orang seperti tadi Cici atau Joshua atau Made, maka tambahkan huruf S atau IS setelah kata kerjanya. Contoh, Joshua reads a book every day. Joshua membaca buku setiap hari. Di sini read ada ditambahkan S di belakangnya. Oke, jadi untuk nama yang hanya jumlahnya 1 dan itu bersifat suatu informasi yang menjelaskan bahwa dia melakukan kegiatan tersebut secara rutin ya, dan itu habitnya dia, kebiasaan dia, maka kita pakai pola ini. Oke, Joshua reads a book every day. Yang berikut, Cici watches TV every morning. Cici watches. Dari kata watch ditambahkan IS. Kenapa tidak S aja? Ini lebih ke aturannya ya, karena ada WATCH. Ini huruf mati semuanya, makanya di sini harus ditambahkan huruf vokal ya, E dan S. Jadinya watches. Maka di atas ini tadi disebutkan verbnya ditambahkan S atau IS. Oke, jadi di kata kerjanya ini, kalau adik-adik mau menjelaskan suatu kegiatan dilakukan oleh orang-orang ini atau subjek-subjek ini, ya, di kata kerjanya ada perubahan, yaitu dari read menjadi reads, watch menjadi watches, eat menjadi eats, write menjadi writes, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Dan yang berikutnya kita lihat pola kalimat negatif. Kita lihat pola kalimat negatifnya masih dengan subjek yang tadi, he, she, dan nama orang gitu ya. Subjek, does not, dan verb. Oke, subjek, does not, dan verb. Kita lihat di sini, does not, ini juga biasanya disingkat doesn't. Doesn't. Oke, mereka sama. Contoh,
Joshua does not read a book every day. Jadi, cukup Joshua does not read. Tidak perlu ditambahkan S lagi di belakang di belakang kata kerjanya. Jadi, Joshua does not read a book every day. Oke? Yang berikut, Cici does not watch TV every morning. Cici does not watch TV every morning. Oke, seperti itu ya. Jika dirasa adik-adik ingin mengulang lagi ya pembahasan ini, bisa diputar lagi, diundur lagi penjelasan kakak sebelumnya ya, dan semoga bisa dipahami, menjadi lebih paham. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Listen and circle, dengarkan dan beri tanda lingkar. Ini contoh udah ada, nomor 1. Kita lihat gambar ya. What does Mrs. Neneng do in the kitchen? Jawabannya cooks. Ya, dia lagi memasak. Nomor 2. What does Joshua do in the bedroom? Dia lagi tidur ya. Nah, studies, belajar, sleeps, tidur. Maka yang kita pilih sleeps. Nomor 3. What does Cici do in the living room? Apa yang Cici lakukan di ruang tamu? Watches TV or studies? Watches TV, menonton TV? Atau lagi belajar? Studies. Ya, Ayah watches TV. Yang berikut, what does Made do in the living room? Studies or plays? Dia lagi belajar atau sedang bermain? Studies ya, dia lagi pemegang buku. Maka studies. Yang berikut, what does Aisyah do in the dining room? Eats, sleeps. Makan atau tidur? Dia lagi makan ya, maka kita pilih A. Dan yang terakhir, what does Bagas do in the bedroom? What does Bagas do in the bedroom? Apa yang Bagas lakukan di kamar tidurnya? Plays, studies. Bermain atau belajar? Dia lagi belajar ya, maka kita pilih studies. Oke, mungkin seperti itu dulu ya adik-adik untuk part ini. Untuk part selanjutnya atau halaman selanjutnya akan kita bahas di video yang berbeda ya. Baik, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.